Informasi dasar pada sistem Windows. Tujuan pembelajarannya, setelah belajar materi ini, siswa dapat menunjukkan prosedur yang digunakan ketika menyalakan dan mematikan komputer. Yang kedua, mengidentifikasi operasi dasar pada sistem operasi Windows. Dan yang ketiga, dapat mendeskripsikan interaksi komputer dengan perangkat tambahan. Ini akan yang dibahas ya. Pertama adalah pengaturan peripheral. Yang kedua, pengaturan tampilan background, pengaturan screensaver, pengaturan bagaimana kita membuka Windows Explorer, karena ada pengelolaan file dan folder. Sedangkan pada folder dan filenya kita akan belajar tentang membuat folder baru, mengganti nama folder, menyalin dan menghapus folder. Nah, ini peripheral ya. Apa itu peripheral? Peripheral itu artinya perangkat keras tambahan seperti printer, monitor, dan speaker. Ada juga perangkat tambahan lain, misalnya seperti flash disk dan sebagainya. Terkadang dengan adanya peripheral ini akan mempengaruhi kinerja dan performa komputer, maka harus dilakukan pengaturan terhadap peripheral tersebut. Jadi kalau seperti di gambar ini ada input device dan output device yang dipasangkan pada komputer itu sendiri, yaitu diantaranya ada speaker, ada printer, ada scanner, dan sebagainya ya. Nah, ini pengaturan tampilan background. Background itu apa? Gambar statis pada desktop komputer disebut juga wallpaper. Kita coba cara mengaturnya adalah dengan cara ini ya, klik personalize, kemudian klik desktop background, ini ya, dan kita cari desktop background ini. Nah, ini cari ya. Jadi ini adalah background ya. Ini adalah background pada layar monitor komputer atau layar monitor laptop. Fungsinya untuk apa? Untuk memberikan kesan bahwa gambar ini bisa memperindah lah tampilannya ya, daripada hitam layarnya jadi gitu ya. Juga sebagai identitas atau karakter dari pemilik laptop tersebut ya. Jadi ini adalah backgroundnya yang gambar kemerdekaan ini ya. Coba kita ganti. Kita klik personalize, kemudian kita klik ini desktop background, kemudian kita cari di mana kita menaruh gambar-gambar yang akan kita ganti ya. Nah, contohnya ini. Nah, ini adalah contoh-contoh. Sebenarnya kita ganti dengan gambar ini, anime. Nah, dia akan berubah seperti ini. Kalau berubah seperti ini ya, nah ini jadi seperti itu ya. Kalau kamu suka anime mungkin nanti berubahnya seperti ini dan sebagainya dan sebagainya. Jadi untuk memperindah tampilan monitor saja ya. Tinggal dipilih gambar yang akan kita cari ganti, kemudian kita klik di sini terus oke. Kita save change, kemudian oke ya. Ini sudah berubah lagi. Oke, mungkin itu. Kita balik lagi ke materi berikutnya, yaitu tentang pengaturan screensaver. Nah, screensaver ini adalah gambar yang bergerak dinamis. Gambar ini akan tampil jika komputer tidak menerima input atau tidak adanya aktivitas yang terjadi dalam beberapa waktu tertentu. Misalnya, si komputer atau laptop itu tidak mendeteksi adanya gerakan mouse atau gerakan si pengguna itu menggunakan keyboard. Jadi dia tidak aktif selama beberapa waktu ya. Misalnya kan kamu di depan komputer atau laptop itu tidak mengerjakan apapun, tidak pakai mouse, tidak pakai keyboard, kamu tinggal kemana gitu ya. Jadi situasi di mana komputer atau laptop itu tidak ada aktivitas ya. Jadi fungsi utama screensaver ini ya sebagai perlindungan terhadap layar dari screen burn atau terbakarnya layar. Biasanya hal ini hanya terjadi pada layar yang menggunakan CRT. Ya ini ya, cathode ray tube. Ini maksudnya adalah model monitor zaman dulu ya, yang jadul seperti ini, tabung gini. Sekarang sudah
sudah layar LCD dan LED atau layar laptop, sudah jarang memakai screen saver karena sudah adanya fitur power energy saving ya. Bagaimana cara kita belajar bagaimana caranya mengaturnya? Sama nanti ya. Kita klik personalize, kemudian kita cari yang screen saver ya. Nah, ini screen saver di sini. Klik di sini. Nah, ini bisa kita pilih ya. Ada beberapa pilihan, ada foto. Jadi ini screen saver ini adalah gambar yang bergerak dinamis ya. Ada bubble ini seperti ini. Nah, itu ada gelembung-gelembungnya itu ya. Ada 3D text. Nah, sepertinya simple seperti ini. Nanti kalau si komputer itu ditinggalkan dalam beberapa waktu, dia akan tampil seperti ini. Kalau sudah dipilih, kita tinggal klik apply dan OK gitu ya. Itu aja cara mengaktifkan screen saver pada laptop atau komputer. Ketika komputer itu nanti tidak digunakan dalam beberapa menit, beberapa waktu, dia akan aktif seperti ini ya. Jadi gambar kalau dibedakan dengan wallpaper itu gambar statis yang tidak bergerak, sedangkan ini adalah gambar yang dinamis yang bergerak seperti ini ya. Oke, itu sekarang kita lanjut ke Windows Explorer. Jadi Windows Explorer ini fasilitas dari Windows untuk mengelola file dan folder seperti membuka folder, menyalin, mengganti nama, menghapus file atau folder ya. Caranya bagaimana? Kita klik di sini ya. Windows Start nih ya. Maksudnya ini tombol Start, kemudian All Program. Kemudian kita ke aksesoris. Nah, aksesoris, kemudian ke Windows Explorer. Nah, ini tampilannya ya. Jadi nanti di Windows Explorer ini kita akan memanajemen semua hal yang berkaitan dengan folder ya. Entah itu membuat, mengganti, menyalin, menghapus dan sebagainya. Oke, lanjut kita ke folder dan file. Untuk folder dan file ini diantaranya seperti ini ya, tadi membuat folder baru, mengganti nama folder atau file, menyalin folder atau file, dan menghapus folder atau file. Nah, bagaimana caranya? Kita klik ke Windows Explorer ya, atau bisa juga dengan tombol shortcut Windows plus E. Nah, kita cari di mana kita akan membuat folder baru, bisa di C, di D, atau di E. Kita opsikan saja di sini ya, di My Document. Nah, kita klik kanan, kemudian new folder. Nah, kita kasih nama baru. Nah, begitu ya, folder baru. Dari kasih nama, kita kasih klik enter. Nah, itu aja cara membuat folder baru. Kemudian mengganti nama folder atau file. Nah, berarti namanya aja diganti. Nah, ini misalnya kita klik foldernya, kita klik rename ya. Misalkan folder tuh, kita klik terus, tadi saya ulangi ya. Ini kita klik foldernya, kita klik rename, kemudian kita ganti namanya. Misalkan folder tugas. Kita klik OK. Enter. Nah, sudah berubah namanya ya. Kemudian menyalin folder atau file. Nah, berarti kita copy ya. Kita copy, kita cari folder yang mau di copy. Kita klik kanan, kemudian copy. Kita taruh di mana? Misalnya di sini, di Corel. Nah, kita paste di sini. Nah, sudah tercopy ya. Sudah tercopy di folder yang lain. Kalau kamu membuat mengcopy folder di tempat yang sama, dia tidak akan mau karena nanti namanya beda, jadi menumpuk ya. Jadi usahakan kalau misalkan foldernya sama, kamu harus memberinya dengan nama lain ya. Jadi itu caranya. Terus yang ketiga, yang selanjutnya maksud saya, menyalin.
Menyalin folder atau file, sudah ya. Menghapus folder atau file. Nah, misalkan tadi di mana tempatnya, di sini. Di sini ya. Nah, ini kita klik folder yang akan kita hapus, klik kanan kemudian kita delete. Kita klik oke. Nah, begitu ya.